Sudah lama sekali sejak terjadinya sebuah supernova di Bima Sakti. Tepatnya sudah lebih dari 400 tahun. Wah, udah telat banget nih kayaknya. Jadi inilah bintang-bintang yang paling besar kemungkinannya untuk meledak, kalau memang belum. Di urutan paling atas ada bintang Eta Carinii di langit selatan. Huruf Yunani sebelum nama rasi bintang menandakan tingkat kecerahan bintang dalam rasi itu. Sir Edmund Halley di tahun 1677 mencatat Eta Carinii sebagai bintang paling terang ketujuh dalam rasi bintang Carina, karena Eta adalah huruf ketujuh dalam alfabet Yunani. Bintang ini mungkin gak kelihatan begitu terang bagi Sir Edmund dan orang-orang pada zamannya di abad ke-17. Tapi penelitian modern tentang Eta Carinii memperkirakan luminositas bintang ini 5 juta kalinya matahari kita. Luminositas adalah teknik yang dipakai para astronom. Bukan cuma kecerahan, luminositas mengacu pada energi total yang dilepaskan pada semua frekuensi. Eta Carinii melepaskan 5 juta kali energi lebih banyak dibanding matahari. Benar-benar raksasanya Bima Sakti. Eta Carinii 100 kali lebih masif dan 240 kali lebih besar dibanding bintang katai kuning putih kita, matahari. Jelas, karena tampak redup, letak Eta Carinii sangat jauh, sekitar 7.500 tahun cahaya. Tapi, bahkan dalam jarak sejauh ini, kalau bintang ini mengalami hipernova, ledakannya masih tetap bisa berdampak terhadap lapisan ozon bumi, mengganggu komunikasi satelit, dan membahayakan para astronot. 159 tahun setelah pengamatan Halley, Eta Carinii mengalami ledakan mirip nova. Bintang ini meningkat dari bintang yang relatif redup menjadi bintang kedua paling terang yang bisa dilihat dari bumi, tapi cuma dalam periode 27 tahun. Dari 1836 sampai 1863, Eta Carinii adalah bintang paling terang kedua yang bisa dilihat setelah Sirius, bintang anjing. Dan Sirius hanya sekitar 8 tahun cahaya jauhnya. Sejak 1863, selain beberapa lidah api, Eta Carinii telah kembali meredup ke kecerahan awalnya pada magnitudo 4,5. Para astronom berutang permintaan maaf kepada kita yang mungkin nggak akan kita dapatkan segera atas tata nama magnitudo bintang. Makin cerah sebuah bintang, planet, ataupun bulan, makin rendah pula magnitudonya. Jadi, bintang-bintang yang lebih terang dari magnitudo pertama memiliki magnitudo 0 atau negatif. Bulan purnama misalnya bermagnitudo negatif 13. Bintang bermagnitudo positif 4,5 kayak Eta Carinii cukup redup kalau dilihat dari bumi, tapi bisa dilihat dengan jelas di langit malam tanpa polusi cahaya atau awan. Jika kamu tinggal di area selatan lintang Kairo, Mesir, 30 derajat lintang utara adalah posisi paling utara bintang ini yang bisa kamu lihat. Nah, sekarang ini Eta Carinii kayaknya lagi rencanain sesuatu. Bintang ini jadi terang lagi dan sekarang lebih terang dibanding kapanpun sejak 1864. Ini adalah situasi yang rumit. Sebenarnya, Eta Carinii terdiri dari 2 bintang, Eta Carinii A dan Eta Carinii, yap benar, B. Ada bintang ketiga di dekatnya yang juga berinteraksi dengan dinamika bintang ganda itu. Pasti namanya Eta Carinii C deh. Benar. Meledak menjadi 2 bola gas luar biasa masif yang meluas sejauh sekitar 32 juta kilometer per jam. Nggak diragukan lagi, Eta Carinii adalah salah satu bintang dengan tampilan paling aneh yang pernah kamu lihat. Tapi ingat, letaknya 7.500 tahun cahaya dari kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Eta Carinii dalam 7.500 tahun, kayak hipernova misalnya, kita nggak akan bisa melihatnya, sebab radiasi elektromagnetik Eta Carinii belum nyampe ke sini. Para astronom mengawasi Eta Carinii sebab bintang ini bisa mengalami hipernova kapan saja, atau mungkin sudah terjadi 5.000 tahun lalu. Kalau begitu, kita cuma harus menunggu 2.500 tahun lagi untuk melihatnya. Oke, kayaknya bakal kutulis di agenda aku. Dari daftar 30 bintang yang mungkin akan mengalami supernova, Rho Cassiopeiae menjadi pilihan banyak astronom. Huruf Yunani Rho adalah huruf ke-17 dalam alfabet Yunani. Artinya, Rho Cassiopeiae adalah bintang dengan magnitudo jelas ke-17 dalam rasi Cassiopeia. Tapi Rho Cass, nama panggilannya,
adalah salah satu dari 7 bintang hiperaksasa kuning di Bima Sakti. Ini juga termasuk raksasa karena kelihatan pada magnitudo 4,5 dari jarak sekitar 10.000 tahun cahaya. Rokes pasti bintang yang sangat besar, bintang hiperaksasa. Kalau diletakkan di posisi matahari, Rokes akan meliputi orbit Mars. Tapi bintang ini masih kuning, bukan bintang raksasa merah. Merah mengindikasikan suhu permukaan yang lebih dingin. Suhu di permukaan Rokes yang sebesar itu masih sepanas matahari kita, atau bahkan agak lebih panas. Itu cuma berarti 2 hal. Jauh di dalam intinya, Rokes melebur atom yang jauh lebih berat daripada hidrogen atau helium. Selain itu, Rokes menghasilkan jauh lebih banyak energi dibanding bintang raksasa merah. Di tahun 2000, Rokes mengalami letusan besar. Bintang ini menjadi terang sampai 2 tingkatan magnitudo ketika mengeluarkan materi 10.000 kali massa bumi ke ruang angkasa dalam 4 kali kecepatan suara. Para astronom mendeteksi tanda-tanda titanium oksida dalam letusan ini. Ini artinya Rokes jauh lebih dekat mengalami supernova atau dalam kasus khusus ini hipernova dibanding anggapan para astronom dulu. Besi cuma beberapa tingkat di atas titanium dalam tabel periodik, dan ketika besi terbentuk, peleburan berhenti dan bintang pun kolaps. Rokes benar-benar mendekati itu, atau lebih tepatnya lebih mendekati itu tadinya. Karena letusan yang kita lihat tahun 2000 itu sebenarnya terjadi 10.000 tahun sebelumnya. Banyak astronom berpikir Rokes telah mengalami hipernova, membentuk lubang hitam, dan bahkan udah nggak ada. Sementara itu, Betelgeuse menarik perhatian semua orang belum lama ini. Bintangnya ya, bukan filmnya. Bintang ini meredup secara dramatis, cuma 37% dari kecerahan biasanya. Apa Betelgeuse sedang bersiap untuk mengalami supernova? Betelgeuse sejauh ini adalah bintang paling terang di langit dalam sinar inframerah. Ini fakta penting, sebab terkait status Betelgeuse sebagai calon bintang yang akan mengalami supernova, seperti yang akan segera kita lihat. Betelgeuse juga disebut Alpha Orionis, nama dengan huruf Yunani lainnya. Jadi, kita bisa simpulkan kalau Betelgeuse adalah bintang paling terang dalam rasi Orion, kan? Salah. Ini adalah bintang kedua paling terang dalam rasinya. Rigel atau Beta Orionis adalah bintang paling terang di area itu. Kok bisa? Mungkin karena Betelgeuse diklasifikasikan sebagai bintang variabel semi-reguler. Agak berlebihan ya. Siklus getarannya yang kurang lebih 400 hari mengubah kecerahannya sampai sekitar 1 magnitudo penuh dari yang jauh lebih terang dibanding bintang bermagnitudo 1 menjadi lebih mendekati bintang bermagnitudo 2. Tapi Betelgeuse belum pernah terlihat meredup begitu drastis seperti baru-baru ini. Apa yang terjadi dengan bintang ini? Dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan 2020, Betelgeuse melalui periode meredup besar selama peristiwa pelepasan massa. Komunitas astronomi dunia memperhatikan situasi ini, dan dalam penyelidikannya, mereka menemukan data faktual yang mengejutkan tentang Betelgeuse. Pertama, lokasi Betelgeuse nggak sejauh perkiraan. Jarak Betelgeuse yang baru dan lebih akurat adalah 548 tahun cahaya. Itu 25% lebih dekat daripada jarak sebelumnya. Fakta baru kedua, diameter Betelgeuse telah berkurang dengan persentase yang sama. Bintang ini sekarang 25% lebih kecil daripada yang diyakini sebelumnya. Penyebab meredupnya Betelgeuse yang dramatis juga sudah diketahui. Bintang raksasa itu melepaskan awan gas yang mengandung magnesium. Awan itu menghambat sebagian besar sinar yang berasal dari Betelgeuse dan membuatnya secara visual tampak jauh lebih redup daripada yang sebenarnya. Magnesium nggak terlalu dekat dengan besi dalam tabel periodik, yang artinya Betelgeuse nggak jauh menuju supernova seperti yang disangka sebelumnya. Ketika besi mulai terbentuk di dalam bintang, artinya bintang itu hampir menutup reaksi peleburannya. Langkah berikutnya adalah ledakan. Betelgeuse belum sampai ke sana. Bintang ini melepas sebagian energinya sebagai sinar inframerah, dan ini mengindikasikan bahwa intinya kemungkinan besar masih membakar helium, bukan sesuatu yang akan meningkatkan panas, seperti karbon misalnya. Betelgeuse tetap akan mengalami supernova, tapi masih butuh 100.000 tahun lagi. Kamu bisa mencoretnya dari daftar supernovamu untuk saat ini. Sementara, untuk pelafalan Betelgeuse yang benar,
Kamu bisa membacanya sesukamu aja. Ada banyak pengucapan yang berbeda di luar sana. Sebanyak orang yang mengira tahu cara melafalkannya dengan benar. Supernova 1987A mengejutkan para astronom ketika menerangi awan Magellan besar 100.000 tahun cahaya lebih dari Bima Sakti. Saat itulah perhatian beralih kepada bintang serupa yang jauh lebih dekat dengan bumi, Rigel, dalam rasi Orion. Mungkin Rigel mengejutkan kita dan tiba-tiba mengalami supernova. Ada sesuatu yang disebut masalah supernova yang mungkin harus kamu tahu, sebab mungkin ada kaitannya dengan Rigel yang akan mengalami supernova atau enggak. Sepertinya bintang-bintang dengan massa 17 kali massa matahari enggak selalu mengalami supernova. Baru-baru ini sebuah bintang raksasa merah menghilang begitu saja. Yap, bukan mengalami supernova, tapi hilang gitu aja. Ini sering terjadi dalam simulasi supernova di komputer. Dan sekarang akhirnya terjadi dalam kehidupan nyata. Massa Rigel setara dengan massa 21 matahari. Dengan kata lain, Rigel 21 kali lebih masif dibanding matahari kita. Jadi apa Rigel akan mengalami supernova atau hilang gitu aja jadi lubang hitam yang akan terbentuk di intinya? Para ahli astronomi dan fisika melanjutkan studi mereka tentang dinamika bintang-bintang masif, menjelajahi langit untuk mencari supernova berikutnya dalam galaksi Bima Sakti. Sementara itu, kita bisa yakin bahwa kita di bumi nggak terancam bahaya karena dampak ledakan supernova terdekat. Kita hidup di lingkungan bintang yang tenang dan damai, kecuali orang-orang Mars tetangga kita itu. Ayo naik, cepat, waktu kita sedikit. Kita akan melakukan perjalanan kosmik untuk menemukan bintang terbesar di alam semesta. Bintang pertama yang kita lewati adalah matahari kita sendiri. Sejauh ini, meski bukan yang terbesar, matahari tetaplah masif. Kamu bisa memasukkan 1 juta bumi di dalamnya. Artinya, jika matahari kita jadikan sebesar bola basket, bumi hanya seukuran setengah penghapus karet. Jika kita menaruh semua planet di satu sisi timbangan dan matahari di sisi satunya, berat kumpulan planet kita tidak akan ada tandingannya. Matahari membentuk 99,9% dari seluruh massa di tata surya kita. Pada dasarnya, massa adalah seberapa banyak bahan atau materi dari suatu benda, dan berkat massa inilah bintang-bintang dapat bersinar. Begini, semakin banyak materi dalam sebuah bintang, semakin tebal dan panas pula intinya. Ini kemudian memulai rantai reaksi kimia. Atom hidrogen saling bertabrakan sehingga membentuk helium dan melepaskan energi super besar. Energi itu adalah cahaya dan panas bintang. Jadi, bintang yang lebih besar sama dengan bintang yang lebih terang. Tapi, makin banyak reaksi yang terjadi, umur bintang semakin pendek. Saat mulai kehabisan bahan bakarnya, bintang akan memasuki fase raksasa. Bintang akan mengembang dan berubah menjadi merah. Ini membawa kita kembali ke misi utama kita. Bintang terbesar yang akan kita temukan kemungkinan besar berada di penghujung usianya. Mesin hipercahaya kita menyala. Kita akan segera tiba di sistem Lumen 16. Di sini kita akan menemukan salah satu bintang terkecil di seluruh alam semesta, Katai Coklat. Kecil yang aku maksud berarti seukuran Jupiter. Tapi ukurannya terbilang kecil untuk bintang. Katai Coklat juga disebut bintang gagal karena tidak memiliki cukup massa untuk memunculkan reaksi kimia yang kusebut tadi. Artinya mereka tidak seterang bintang lain, tapi sangat padat. Semua materi di dalamnya bertumpuk begitu erat, beratnya mencapai 80 kali berat Jupiter, meski ukurannya sama. Jika menurutmu itu luar biasa, tunggu sampai kamu melihat Katai Putih. Yang satu ini jauh lebih padat, yang ini bernama Sirius B. Ukurannya juga setara Jupiter, tapi beratnya sama dengan matahari. Sirius B memancarkan cahaya putih redup. Setelah kehabisan bahan bakar, Sirius B akan berubah menjadi merah dan mendingin.
Sekarang, mari terbang lebih dekat ke tetangganya yang raksasa, Sirius A. Kamu bisa dengan mudah melihat bintang ini dari bumi, bahkan tanpa teleskop. 2 kali lebih berat dan lebih dari 1,5 kali lebih lebar dibanding matahari kita, Sirius A adalah bintang paling terang di langit malam bumi. Sekarang kita terbang 550 tahun cahaya dari bumi ke konstelasi Cassiopeia. Hampir 100 tahun lalu, ledakan kosmik terjadi di sini. Ledakan ini memperluas atmosfer bintang Gamma Cassiopeia dan sejumlah gas terlempar keluar angkasa. Selain itu, Gamma Cassiopeia menjadi bintang paling terang di konstelasi ini. Ukurannya 10 kali lebih lebar dibanding matahari kita. Beralih ke bintang utara yang terkenal. Anehnya, bintang lain pernah memegang julukan ini selama bertahun-tahun, dan lebih banyak bintang lain akan merebut julukan ini di masa depan. Hal ini terjadi karena bintang kutub utara bumi berubah setiap 26.000 tahun. Bayangkan planet kita seperti gasing yang berputar. Kutub utara bumi bergerak dalam lingkaran kecil, menunjuk pada bintang-bintang yang berbeda di bagian utara. Bintang utara saat ini adalah bintang super raksasa yang 37 kali lebih lebar dan 5 kali lebih berat daripada matahari kita. Mudah sekali menemukannya di langit malam, letaknya ada di ujung Ursa Minor. Persiapkan dirimu lagi, kita akan berangkat ke mata badai, pusat galaksi Bima Sakti kita. Untuk melihat bintang selanjutnya, kita perlu beralih ke mode inframerah. Bintang pistol ini bersembunyi dari kita di dalam debu angkasa. Hanya dalam 20 detik, jumlah cahaya yang dipancarkan bintang pistol setara dengan cahaya yang dipancarkan bintang di kampung halaman kita dalam setahun penuh. Ukurannya pun bukan main, 420 kali lebih lebar daripada matahari. Tapi bintang pistol tetap bukan bintang paling terang yang dikenal umat manusia. Gelar bintang paling terang dipegang oleh bintang super raksasa biru di konstelasi Triangulum. Inilah B416. Cahayanya hampir 10 juta kali lebih terang daripada matahari. Tapi ingat, semakin terang sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan semua bahan bakarnya dan semakin pendek pula umurnya. Dibandingkan katai merah yang hampir tidak bersinar dan membakar bahan bakar jauh lebih lambat, umur B416 akan ratusan ribu kali lebih pendek. 3.400 tahun cahaya dari bumi, ada salah satu objek langit paling langka di alam semesta. Objek ini adalah bintang hiperaksasa kuning bernama Rho Cassiopeia. Di antara bintang yang tak terhitung jumlahnya di galaksi kita, hanya ada beberapa lusin bintang hiperaksasa. Dan meski bintang ini sangat jauh dari bumi, kamu masih bisa melihatnya di langit tanpa bantuan teleskop. Alasannya, bintang ini 300.000 kali lebih terang daripada matahari kita. Selain itu, Rho Cassiopeia juga 900 kali lebih lebar daripada bintang kita. Dan warna kuningnya memberitahu kita bahwa cadangan bahan bakarnya akan bertahan lama. Saat Rho Cassiopeia mulai memerah dan mengembang, dia akan menjadi salah satu bintang terbesar di seluruh alam semesta. Sekarang kita bergerak ke konstelasi Orion. Bintang yang terlihat di depan kita, Betelgeuse, adalah salah satu bintang terbesar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ukurannya 700 kali matahari kita. Jika Betelgeuse menggantikan posisi matahari, permukaannya akan menyentuh sabuk asteroid yang letaknya di antara orbit Jupiter dan Mars. Betelgeuse akan menelan 4 planet bagian dalam, termasuk bumi. Tapi bintang ini membuat astronom sangat antusias. Mereka memperkirakan Betelgeuse akan meledak dan mempertunjukkan ledakan super indah dalam 10.000 tahun mendatang. Ledakan ini akan menjadi peristiwa astronomi terbesar sepanjang masa karena kita akan dapat mengamati supernova dari jarak dekat, tapi terbilang aman. Bintang yang meledak akan bersinar seterang bulan setengah. Cahayanya akan terlihat pada langit di siang hari selama 1 tahun dan pada malam hari untuk beberapa tahun lebih lama. Sekarang kita mendekati bintang yang 1000 kali lebih lebar daripada matahari. Mu Cephei adalah bintang hiperaksasa, pemegang gelar bintang paling merah yang diketahui manusia. Warnanya menunjukkan bahan bakarnya akan habis tak lama lagi. Tapi ukurannya masih sangat besar sehingga bisa menampung 1 miliar matahari di dalamnya.
Dan karena masanya, bintang ini pada akhirnya akan menjadi supernova atau bahkan lubang hitam. Mari kita berjalan sampai hampir 4.000 tahun cahaya dari rumah kita. Ini dia super raksasa merah bernama Phaeae Canis Majoris. Ini salah satu bintang paling besar dan paling terang di Bima Sakti. Bintang ini bisa memuat 3 miliar matahari. Dan meski ukurannya sangat besar, bintang ini ternyata sangat ringan. Beratnya hanya setara 17 matahari. Untuk takaran objek langit, bisa dibilang bintang ini setara dengan balon yang ditiup. Dalam 100.000 tahun mendatang, Phaeae Canis Majoris akan meledak menjadi hipernova. Radiasi gamma akan menghancurkan semua kehidupan di area alam semesta di dekatnya. Tapi bintang ini sangat jauh dari tata surya kita, sehingga kita akan tetap aman. Jika MYCV kita letakkan di tengah tata surya kita, radiusnya akan sampai ke orbit Saturnus. Untuk mengingatkanmu seberapa jauh Saturnus itu, bayangkan seperti ini. Cahaya matahari membutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Untuk sampai ke Saturnus, dibutuhkan lebih dari 1 jam. Dibandingkan bintang masif ini, matahari hanyalah sebutir pasir. MYCV adalah salah satu bintang paling terang dan paling merah di alam semesta kita. Semakin besar dan merah sebuah bintang, semakin dekat pula ujung usianya. Jadi, kita bukan hanya sedang melihat titannya alam semesta, tapi juga salah satu benda langit tertua yang ada saat ini. Bintang terbesar kedua di alam semesta adalah Uye Scuti. Lebarnya sekitar 2,5 miliar kilometer, 16 kali jarak bumi ke matahari. Ini adalah bintang variabel yang berubah-ubah cahayanya. Kecerahannya berubah setiap 2 tahun. Uye Scuti adalah pemecah rekor dalam penghabisan bahan bakar per tahun. Ilmuwan memperkirakan Uye Scuti akan berubah kembali ke suhu yang lebih panas seperti raksasa kuning. Perjalanan kita akan segera berakhir. Di hadapan kita terdapat Stephenson 218. Dibutuhkan 20.000 tahun bagi cahaya dari bintang ini untuk mencapai bumi. Di planet terestrial mungil kita ini, sulit untuk mengabaikan raksasa merah sebesar ini. Lebarnya 2150 kalinya matahari kita. Kita butuh 10 miliar matahari untuk mengisi volumenya. Sebagai perbandingan, rata-rata pantai mengandung hanya sekitar 5 miliar butir pasir. Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat,
ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermassa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas.
Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Pada 23 Juli 2024, wahana antariksa Solar Orbiter Europa mengamati suar matahari yang sangat kuat meledak dari sisi jauh matahari. Suar ini bukanlah yang paling ekstrim yang pernah terekam, tapi tetap saja kali ini kita sangat beruntung karena tidak sampai terpanggang olehnya. Suar matahari seperti ini sering menyebabkan badai radiasi yang mengamuk lama, dan jika badai semacam itu bergerak ke arah bumi, maka bisa menyebabkan listrik padam di seluruh dunia. Sebelum membahas lebih dalam tentang suar matahari yang berpotensi menimbulkan bencana, kita perlu tahu apa sebenarnya fenomena matahari ini. Suar matahari terjadi karena medan magnet di atmosfer bintang ini bergerak tanpa henti. Ketika matahari mendekati titik maksimumnya, dan itulah periode paling aktif dalam siklus 11 tahun yang tengah terjadi saat ini, medan magnet matahari menjadi semakin kusut, sehingga bintang kita tampak seperti bola karet gelang yang sangat besar. Karet raksasa ini berputar-putar, saling menyilang, saling memotong, dan kemudian menyambung kembali. Pernah melihat serbuk besi yang ditaburkan pada magnet batang? Butiran-butiran besi ini berbaris di sepanjang garis gaya magnet. Seperti itu pula plasma panas di permukaan matahari berada di bawah pengaruh garis-garis gaya magnet. Kadang ketika medan magnet berinteraksi satu sama lain, sebagian plasma terputus dari medan magnet dan partikel-partikelnya berakselerasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan mengirimkan radiasi sangat kuat ke antariksa. Itulah yang disebut suar matahari. Di lain waktu, bintang kita melontarkan materi dalam jumlah sangat besar. Peristiwa ini disebut lontaran massa koronal atau CME. Satu CME saja bisa terdiri 20 miliar ton materi. Seandainya materi tersebut berupa batu, maka akan membentuk gunung dengan lebar 4,4 km dan tinggi hampir 0,8 km. Materi yang terlontar seringkali melaju dengan kecepatan lebih dari 1,6 juta km per jam. Suar matahari dan CME adalah ledakan paling kuat di tata surya, melepaskan energi dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Suar matahari memiliki klasifikasi tersendiri menurut kekuatannya. Yang terkecil dan terlemah adalah kelas A dan B. Lalu ada suar matahari kelas C dan M, dan yang terkuat adalah suar kelas X. Angka 1 sampai 9 dan dalam beberapa kasus, angka lebih besar menyertai setiap huruf. Mirip skala Richter untuk gempa bumi. Suar kelas A dan B terlalu lemah untuk memengaruhi planet kita. Sedangkan suar kelas C mungkin memiliki konsekuensi kecil yang nyata. Suar kelas M dapat menyebabkan pemadaman radio singkat di kutub
dan badai radiasi lemah yang masih dapat membahayakan astronot. Namun yang paling berbahaya adalah suar kelas X. Ada suar yang lebih dari 10 kali lebih kuat daripada X1. Itulah sebabnya klasifikasi suar kelas X bisa lebih tinggi dari 9. Sekarang kita kembali ke suar matahari yang baru saja terjadi, yang merupakan kelas X14. Nah, kita sudah tahu kalau itu berarti suar yang sangat kuat. Suar besar lainnya yang dideteksi para astronom baru-baru ini adalah suar matahari kelas X12 yang terjadi pada tanggal 20 Mei dan suar kelas X10 yang terjadi pada tanggal 17 Juli. Semuanya berasal dari sisi belakang matahari. Jika kita berbicara dari sisi menghadap bumi, suar matahari terbesar yang pernah terekam sejauh ini dalam siklus matahari terjadi pada tanggal 14 Mei. Suar kelas X8,7 yang menyebabkan pemadaman radio, dan badai geomagnetik kuat yang menyebabkan aurora luar biasa di seluruh dunia terjadi beberapa hari sebelumnya. Lontaran massa corona yang kuat menyertai badai ini. Adapun suar kelas X bulan Juli itu sangat kuat sehingga bisa saja berakhir dengan tragis bagi kita. Untungnya, ledakan plasma bermuatan magnet yang menyertai suar itu tidak mengarah ke kita. Jika itu terjadi, maka akan menjadi badai matahari yang dahsyat. Aurora akan sangat mengesankan dan sedikit menakutkan dalam keindahannya. Namun di saat yang sama, ledakan dinamis partikel energik yang meluncur ke arah kita dapat menyebabkan masalah teknologi besar dan pemadaman listrik seperti kejadian pada tahun 1989 yang membuat jaringan listrik Quebec rusak parah. Atau bencana yang jauh lebih awal yang masih berhasil menyebabkan banyak kerusakan pada dunia. Yang kumaksud adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada tahun 1859 dan merupakan suar matahari pertama yang terdokumentasi yang mempengaruhi planet kita. Peristiwa ini terjadi pada 1 September dan dinamai sesuai nama Richard Carrington, astronom matahari yang menyaksikan suar tersebut melalui teleskopnya sendiri dan membuat sketsa bintik matahari. Menurut para ilmuwan, suar tersebut merupakan badai matahari paling kuat yang pernah didokumentasikan dalam 500 tahun terakhir. Peristiwa Carrington memicu aurora yang terlihat hingga ke selatan Karibia. Peristiwa ini menyebabkan gangguan parah pada layanan telegraf di seluruh dunia, bahkan membuat beberapa operator telegraf tersengat listrik, dan memicu kebakaran setelah pelepasan muatan dari kabel tersebut menyulut kertas telegraf. Suar matahari besar lainnya yang terjadi pada 4 Agustus 1972 menghancurkan komunikasi telepon jarak jauh di beberapa negara bagian, termasuk Illinois. Peristiwa ini bahkan membuat American Telephone dan Telegraph Company mendesain ulang sistem listrik untuk kabel transatlantik. Sekarang kita beralih ke bulan Maret tahun 1989, ketika 2 CME yang sangat kuat memicu badai geomagnet, yang kemudian memicu pemadaman listrik di Kanada pada tanggal 13 Maret. Pemadaman listrik ini menyebabkan sekitar 6 juta orang tidak mendapatkan aliran listrik selama 9 jam. Kabarnya, suar tersebut mengganggu transmisi tenaga listrik dari stasiun pembangkit Hydro Quebec dan melelehkan beberapa trafo listrik di New Jersey. Dan tetap saja, suar matahari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan peristiwa Carrington. Badai matahari Hari Bastille mengambil namanya dari hari libur nasional Prancis karena terjadi pada hari yang sama, pada tanggal 14 Juli tahun 2000. Badai ini merupakan peristiwa kelas X5 yang menyebabkan beberapa satelit mengalami korsleting dan mengakibatkan pemadaman radio. Peristiwa ini masih menjadi salah satu badai matahari yang paling banyak diamati. Dari bulan Oktober sampai November 2003, bintang kita melepaskan serangkaian suar matahari dan lontaran massa corona yang besar, dan suar-suar itu mencapai bumi dan menghantam atmosfernya. Badai matahari tersebut, alias badai Halloween 2003, menyebabkan pesawat terbang dialihkan jalurnya, berdampak pada sistem satelit dan menyebabkan pemadaman listrik di Swedia. Selain itu, observatorium matahari dan heliosfer tidak dapat menjalankan fungsinya selama serangan matahari ini. Pada 28 Oktober 2003, matahari mengirimkan suar matahari ke arah kita. Api itu sangat kuat sehingga membuat sensor pesawat antariksa yang mengukurnya kewalahan. Sensor mencapai titik puncak X28, tapi kemudian para ilmuwan mendapati suar itu mencapai kekuatan tertinggi sekitar X45.
Satu hal lagi yang membuat badai Halloween ini begitu menakutkan adalah badai ini terjadi pada saat siklus matahari di mana aktivitas matahari biasanya tenang, yaitu 2-3 tahun setelah solar maksimum. Menurut statistik NASA, hanya ada 17 suar yang sangat kuat yang terlontar dari bintang kita selama periode tersebut. Matahari memuntahkan suar matahari kelas X lainnya pada 5 Desember 2006. Ini suar kelas X9 yang mengganggu komunikasi satelit ke darat dan sinyal navigasi GPS selama sekitar 10 menit. Badai matahari itu sangat kuat sehingga merusak instrumen pencitra sinar X matahari pada satelit GOES 13. Instrumen ini mengalami kerusakan pada beberapa piksel detektornya. Pada Februari 2022, SpaceX merasakan kekuatan mengerikan dari bintang kita ketika badai geomagnetik parah menghancurkan 38 satelit Starlink yang bernilai puluhan juta dolar. Itu terjadi tak lama setelah satelit-satelit itu diluncurkan. Sayangnya, satelit Starlink sangat rentan terhadap badai geomagnetik karena dilepaskan ke orbit yang sangat rendah, antara 96 km dan 193 km. Satelit ini juga mengandalkan mesin di dalam pesawat untuk mengatasi gaya tarik dan menaikkan ketinggiannya hingga titik akhir sekitar 563 km di atas permukaan bumi. Masalahnya, selama badai geomagnetik, atmosfer bumi menyerap energi dari badai, memanas dan meluas ke atas. Hal ini menghasilkan termosfer yang lebih padat, yang berarti lebih banyak hambatan, dan bisa menjadi masalah serius bagi satelit. Itulah yang terjadi. Sekelompok satelit Starlink yang baru saja diluncurkan tidak berhasil mengatasi hambatan yang meningkat dan mulai jatuh kembali, dan akhirnya terbakar di atmosfer. Seperti itulah awalnya, sekitar 13,8 miliar tahun lalu dan itu diketahui lebih dari 100 tahun lalu. Semua yang kita lihat di ruang angkasa sekarang, planet, asteroid, komet, bintang, awalnya tidak ada di sana. Pada 1920-an, para astronom memiliki gagasan bahwa dulu alam semesta hanya satu titik. Titik yang sangat panas, sampai triliunan derajat. Tersusun rapat dan padat yang membentang dan meluas dengan sangat cepat. Sebuah materi yang mulai berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya pada satu momen tertentu. Big Bang itu benar-benar kacau, penuh partikel super kecil yang tercampur energi dan cahaya. Ya, kacau sekali. Tapi tetap saja, dalam menit pertama setelah Big Bang, cikal bakal dari semua yang akan muncul nantinya hampir selesai. Suhunya panas hanya pada saat ledakan dahsyat ini. Begitu perluasan dimulai, alam semesta mulai mendingin. Mirip dengan saat gas mendingin ketika kamu menyemprotnya dari kaleng aerosol. Selama proses itu, energi membeku seperti air yang membeku menjadi es. Di sini, energi murni membeku dan memadat menjadi materi. 1 menit setelah ledakan, proses pendinginan masih terjadi dengan sangat cepat dan terjadi di mana-mana sekaligus. Karena alam semesta tidak punya ujung. Semesta bukan sekedar titik padat lagi, dasar untuk perluasan lebih lanjut dan segala hal yang akan datang terbentuk. Ingat partikel kecil dari tahap ledakan pertama alam semesta tadi? Partikel-partikel itu kini mulai bersatu dan membentuk atom helium dan hidrogen. Pembentukan sebagian besar helium dan semua hidrogen di ruang angkasa butuh sekitar 3 menit. Kedua unsur ini adalah unsur paling umum dan materi dasar yang kemudian membentuk galaksi dan bintang pertama. Tapi hanya karena cikal bakalnya selesai, bukan berarti penciptaan alam semesta berhenti setelah beberapa menit pertama itu. Memang setelah itu tidak ada unsur baru yang tercipta selama jutaan tahun. Itu sebabnya versi awal alam semesta adalah helium, hidrogen, dan energi. Tapi pada akhirnya, atom perlahan mulai bersatu, yang menciptakan galaksi dan bintang setelah sekian lama. Awan helium dan hidrogen menyatu dan berubah menjadi bintang yang memiliki gaya gravitasi. Matahari juga terdiri dari 3/4 hidrogen, sementara sisanya helium. Seperempatnya ya? Yap, bener. Pada tahap berikutnya, beberapa unsur lain yang lebih berat mulai muncul juga seperti karbon, besi, oksigen, dan sebagainya. Bukan hanya proses kimia seperti unsur, bintang, atau planet baru yang bermunculan. Seluruh alam semesta meluas sejak terjadinya Big Bang. Para peneliti sadar galaksi lain bergerak menjauh dari galaksi kita. Hei, jangan gitu dong.
Nanti kami nggak bisa menemukan kehidupan alien kalau kalian terus menjauh. Dan bukan hanya itu, galaksi paling jauh sebenarnya bergerak lebih cepat daripada galaksi yang dekat dengan galaksi kita, Bima Sakti. Alam semesta itu luar biasa, penuh rahasia, misterius, menyeramkan, dan super hening. Bayangkan dirimu melayang memakai baju astronot di atas bumi. Kamu hanya bisa mendengar suara napasmu. Tidak ada suara dari luar sana. Karena tidak ada atmosfer, suara tidak bisa merambat atau terdengar. Omong-omong soal baju astronot, baju itu harganya sekitar 174 miliar rupiah loh. Kayaknya kita masih harus nunggu kalau mau chill di ruang angkasa. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Jadi kamu mungkin mengira itu planet terpanas juga. Namun sebenarnya Venus yang memegang gelar planet terpanas di tata surya, dengan permukaan mencapai suhu 450 derajat Celcius. Ya, oke lah. Merkurius tidak punya atmosfer yang bisa mengatur suhu. Jadi, planet ini nggak bisa meraih gelar planet paling panas di tata surya. Venus juga punya hari yang cukup panjang. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari bumi. Buat orang yang punya banyak kerjaan dan nggak suka buru-buru, itu cocok banget. Namun, Venus mengorbit matahari dalam 225 hari bumi. Berarti 1 tahun di sana berlangsung 18 hari lebih sedikit daripada di Venus. Jadi kamu bisa ulang tahun 2 kali dalam sehari dong. 2 kali ulang tahun dalam sehari mungkin seru. Tapi kekurangannya, di Venus terjadi hujan asam sulfat dan salju logam. Gak seru lagi kan? Kalau bumi sih keren. Berumur 4,5 miliar tahun dan satu-satunya planet yang menopang kehidupan, bumi juga punya lebih banyak pohon daripada jumlah bintang di Bima Sakti. Totalnya 3 triliun pohon, sementara bintang hanya 100-400 miliar. Kita mungkin telah menghitung pohon, tapi tetap saja sedikit sekali yang kita tahu tentang laut kita. Hanya 5% lautan yang telah dijelajahi. Jadi kita tahu lebih sedikit tentang laut daripada tentang Mars atau bulan yang permukaannya sudah dipetakan penuh. Aneh rasanya luar angkasa hanya berjarak 100 km dari kita jika dihitung dari atas permukaan laut bumi. Kayaknya deket banget ya, kadang buat sarapan aku juga harus jalan sejauh itu. Tapi hanya 5% alam semesta yang terlihat dari bumi. 68%-nya adalah energi gelap, sementara 27%-nya materi gelap yang tidak bisa kita lihat dengan teleskop. Begitu dekat, tapi jauh. Kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama dimanapun posisi kita di bumi. Bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan yang sama saat dia mengelilingi bumi. Ini disebut penguncian pasang surut. Matahari terbenam di Mars warnanya biru loh. Itu terjadi karena debu halus di planet merah ini memiliki ukuran yang sempurna untuk memungkinkan cahaya biru masuk ke atmosfer Mars. Jadi cahaya biru itu tersebar lalu mendekat ke arah laju matahari tidak seperti cahaya warna lain. Alam semesta penuh dengan keajaiban dan salah satunya adalah planet yang terdiri dari berlian. Wow, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi dan para ilmuwan percaya planet itu sebagian besar tertutup berlian dan grafit. Untuk pergi ke sana kamu mungkin butuh baju astronot yang mahal banget itu juga pesawat luar angkasanya. Tapi kalau aja nih kamu berhasil pergi ke sana dan kembali, kamu mungkin bisa balik modal. Para ilmuwan juga punya beberapa prediksi tentang akhir dari segalanya. Astaga, kalian siap? Pada tahap awalnya, seluruh alam semesta padat dan rapat. Jadi semesta itu sangat-sangat tebal. Tapi setelah kira-kira 400.000 tahun, alam semesta terus meluas yang membuatnya lebih transparan. Cahaya yang terpancar kuat itu kita kenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis atau CMB. Wujudnya seperti saat kamu menyalakan TV di saluran kosong. Saat kamu melihat titik-titik statis hitam putih yang bergerak di layar. Seperti itulah CMB dan cahaya dari semua energi yang dilepaskan pada saat Big Bang. CMB masih ada. Para astronom bisa melihatnya lewat teleskop gelombang mikro. Meluas dan tak pernah berhenti, alam semesta masih melebar setiap detik pada kecepatan luar biasa, sehingga menyebabkan benda di ruang angkasa selalu saling menjauh. Cepat sekali menjauhnya. Kita tahu karena matahari dari galaksi lain tampak lebih merah dari seharusnya. Ini disebut pergeseran merah, dan ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari orang yang mengamatinya. Lalu ada gravitasi. Gravitasi menarik semua benda di alam semesta ke satu sama lain. Ini menjadi alasan planet-planet terus mengelilingi matahari atau kenapa tata surya kita mengelilingi pusat Bima Sakti.
Itu sebabnya kita menginjak tanah, sementara di ruang angkasa kita melayang karena tidak ada gravitasi di sana. Dengan mengingat ini, para ilmuwan punya gagasan bahwa kelak alam semesta akan bergerak ke arah berlawanan dan mulai menyusut kembali, yang akan kita kenal sebagai Big Crunch atau remukan besar. Terjadi atau tidak, semua bergantung pada tipe alam semesta kita. Jika terbuka, alam semesta akan terus meluas dan tidak akan ada yang menghentikannya. Tapi seiring waktu saat semesta meregang, kepadatannya akan menjadi sangat rendah. Sampai galaksi tak akan bisa membentuk bintang baru dan bintang yang sudah ada akan punah. Saat ruang angkasa kehilangan semua cahaya dan panasnya, kehidupan akan musnah. Alam semesta akan terus dingin dan akan terus meluas menjadi kegelapan tak berujung. Lalu entah ada Big Crunch atau tidak, boom, semuanya hilang. Hey, untungnya masih ada miliaran tahun lagi ya. Mungkin kamu masih, tapi aku udah nggak ada. Hehe. Soalnya aku mau pensiun. Duar! Saking dahsyatnya ledakan ini, sampai-sampai para ilmuwan terpukau setengah mati ketika mereka menemukannya pada Februari 2020. Ukuran dan kekuatannya sangat luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan standar kosmik sekalipun. Kita bersiap pergi ke sebuah kelompok galaksi dalam konstelasi jerapah. Kalau roket kita mampu terbang dengan kecepatan cahaya, yaitu secepat cahaya lampu bohlam mencapai matamu saat kamu menyalakannya, hanya sekejap. Kita butuh 2,6 miliar tahun untuk mencapai lokasi ledakan ini di luar angkasa. Pasti banyak sekali peristiwa yang terjadi di bumi dalam waktu selama itu. 2,6 miliar tahun yang lalu, dinosaurus pun belum ada. Makhluk hidup primordial baru saja meninggalkan lautan dan menuju daratan. Nah, kita akan bepergian lebih cepat dari kecepatan cahaya dan sampailah kita ke tujuan. Bekas ledakannya sangat besar, seperti ada 600 juta matahari meledak secara bersamaan. Jangan lupa, matahari kita itu besar sekali, bisa menampung 1 juta bumi ke dalamnya loh. Faktanya, 99,8% dari seluruh isi sistem tata surya kita adalah matahari. Sisa 0,2%-nya adalah planet, bulan, asteroid, dan benda kosmik lainnya yang melayang di sekeliling matahari. Dan serunya lagi, ledakan ini berlangsung selama 100 juta tahun. Itu sama dengan waktu yang terbentang dari dunia digital hari ini yang dipenuhi ponsel pintar juga mobil yang bisa menyetir sendiri hingga kembali ke zaman dinosaurus. Jadi, apa penyebab ledakan luar angkasa dengan ukurannya yang sangat luar biasa ini? Si lubang hitam, apalagi? Monster ini menelan banyak sekali benda dan memuntahkan serangkaian sinar plasma yang memancar ke seluruh angkasa luar dan membentuk area kosong di sekitarnya. Ledakan ini dianggap sebagai ledakan terbesar di alam semesta. Tapi, cepat atau lambat, pasti akan ada yang mengalahkannya. Kita menuju gugusan galaksi lainnya. Yang satu ini dijuluki Ophiuchus. Satu ledakan di sini 5 kali lebih kuat dibanding ledakan yang terjadi di konstelasi jerapah. Saking besarnya, kamu bisa dengan mudah menjajarkan 15 galaksi Bima Sakti di area ledakannya. Ingat, galaksi kita itu diameternya 100.000 tahun cahaya dan menjadi rumah bagi 200 miliar bintang. Iya, wah, adalah kata yang tepat. Ini merupakan ledakan luar angkasa yang terbesar sejak Big Bang yang memulai segala sesuatunya 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi, apa sumber ledakan ini? Untuk menjawabnya, kita perlu analogi sederhana. Layaknya di bumi, luar angkasa juga punya kota megapolitannya sendiri. Kota New York dan Tokyo versi luar angkasa ini sangat besar. Dan ungkapan itu juga masih kurang tepat. Namanya juga usaha, ya kan? Secara resmi, kota-kota dalam analogi ini dinamakan super cluster galaksi. Di pusat salah satu galaksi yang paling besar, kamu akan menemukan lubang hitam supermasif. Saat ini, para ilmuwan masih belum banyak mengetahui tentang benda ini. Tapi, teori yang beredar mengatakan kalau lubang hitam ini pada dasarnya adalah sekumpulan benda atau materi yang termampatkan ke dalam titik yang super duper kecil hingga sulit diukur. Iya, memang ribet sih.
Sederhananya, seperti mengecilkan bumi kita hingga seukuran satu butir beras, tapi beratnya masih tetap sama, tidak berubah. Semua benda yang ada di lubang hitam itu benar-benar menyusut bersamaan. Jadi, lebih banyak materi berarti gravitasinya makin kuat. Artinya, tarikan lubang tersebut sangat kuat sehingga tak ada yang bisa lolos. Bahkan cahaya pun tidak dapat melewatinya. Karena itulah namanya lubang hitam. Lucunya, kita malah tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Lubang hitam tidak bercahaya atau memantulkan cahaya. Langsung dilahap seperti saat kamu makan spaghetti. Ngebayangin spaghetti jadi lapar. Oke, kembali ke benda langit super besar yang meledak tadi. Sebuah lubang hitam supermasif meledak di galaksi Super Cluster of Yucus ini. Alih-alih menelan semua benda yang ada di sekitarnya seperti layaknya lubang hitam biasa, monster ini malah memuntahkan semuanya. Aliran plasma raksasa menembus ruang angkasa hampir setara dengan kecepatan cahaya dan menembus gelembung berdiameter 1,5 juta tahun cahaya. Setiap 1/1000 detik, rasanya seperti ada 20 miliar megaton TNT meledak. Dan monster ini melakukannya selama 240 juta tahun. Tapi sekarang, biarkan aku menarik perhatianmu pada benda terberat di Bima Sakti, yang paling tangguh di galaksi kita, lubang hitam supermasif yang disebut Sagittarius A*. Massa benda ini adalah 4 juta kali massa matahari. Kamu pasti akan menyukai fakta ini. Jaraknya hanya 25.000 tahun cahaya dari planet kita. Dalam skala luar angkasa, benda ini ibaratnya seperti tetangga kita, cuma beda 2 rumah saja. Jangan khawatir, tidak perlu berkemas dan pindah dari bumi. Walau tetangga kita ini telah lama berhenti menembakkan cahaya panas keluar angkasa, pada 2019 ia berhasil membuat para astronom jantungan. Di dekat Sagittarius A* ini, para astronom melihat kilatan 75 kali lebih tinggi dari biasanya. Teori mereka adalah, nomor 1, lubang hitam ini menelan bagian dari bintang yang berada di dekatnya mencari kenyamanan. Atau nomor 2, ada awan gas menabraknya. Setelah lonjakan aktivitas selama 14 jam ini, Sagittarius A* akhirnya tenang. Tapi di masa lalu, raksasa ini emosian dan tahu cara membuat luar angkasa terang benderang. 3,5 juta tahun yang lalu, pendahulu kita, dalam hal ini belum ada manusia, sudah berjalan melintasi Afrika. Dengan polosnya, mereka tidak menyadari bencana alam sedang terjadi jauh di langit di atas mereka. Peristiwa itu tampak seperti mercusuar yang tiba-tiba menyala dan menembakkan 2 sinar berbentuk kerucut. Semuanya dipicu oleh awan hidrogen 100.000 kali lebih besar dari matahari. Awan itu terlalu dekat dan Sagittarius A* pun bereaksi. Semburan plasma itu memancar di ruang angkasa selama 200.000 tahun cahaya. Peristiwa ini terus berlangsung selama 300.000 tahun. Dalam skala kosmik, ini sih seperti jentikan jari, tapi para astronom masih menemukan jejak ledakan itu bahkan sampai hari ini. Bintang neutron juga tahu cara membuat kembang api yang menakutkan. Peristiwa ini muncul setelah bintang raksasa kehabisan bahan bakar dan tumbang dengan sendirinya. Bayangkan seluruh matahari menyusut menjadi seukuran kota kecil. Ya, hal ini membuat bintang neutron sangat padat dan berat. 1 sendok teh materi bintang ini memiliki berat sekitar 10 juta ton. Bintang ini juga berputar sangat cepat, ratusan putaran penuh per detik, dan beberapa di antaranya menembakkan kilatan energi dari kutubnya sehingga terlihat seperti mercusuar kosmik. Salah satu bintang neutron yang paling menarik ada di konstelasi Sagittarius. Seperti lubang hitam, bintang ini punya gravitasi yang kuat dan menarik banyak materi. Semuanya terkumpul dalam satu piringan besar yang berputar. Sumber tenaganya dari hidrogen yang berasal dari bintang terdekat. Bintang ini menelan tetangganya, menyedot begitu banyak materi hingga mulai memanas. Hasilnya, bola api raksasa meluncur dari permukaannya. Para astronom menyaksikan fenomena ini pada tanggal 20 Agustus 2019. Mereka melihat kilatan cahaya selama 20 detik yang menerangi ruang angkasa. Ini merupakan ledakan paling terang yang pernah dilihat NASA.
Bintang ini menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dihasilkan matahari selama lebih dari seminggu. Tapi tentu saja tidak ada yang mengalahkan ledakan terbesar dari yang terbesar, ledakan yang membawa kehidupan ke seluruh alam semesta kita menurut teori paling populer. Tapi pertama-tama sedikit latar belakang. Ilmuwan percaya bahwa hanya 5% dari semesta adalah bintang, planet, asteroid, komet, awan debu, kamu, aku, hewan peliharaanmu, semua makhluk hidup, pada dasarnya semua hal yang dapat kamu lihat dengan mata kepalamu. Jadi, bagaimana dengan 95% sisanya? Isinya hal misterius dan tanpa kepastian, energi gelap dan materi gelap. Sederhananya, keduanya seperti yin dan yang di luar angkasa. Materi gelap membuat benda saling menarik satu sama lain dengan gravitasi, seperti perekat alam semesta kita yang menyatukan semuanya. Energi gelap, sebaliknya, membuat benda-benda bertolak dan menjauh. Jadi, begitulah teorinya. Cukup aneh, bukan? Energi gelap membuat semua benda saling menjauh satu sama lain. Ilmuwan bahkan dapat melihatnya sendiri. Semakin jauh jarak galaksi, semakin cepat galaksi ini menjauh dari bumi. Tapi, kedua kekuatan itu tidak selalu ada. Faktanya, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, tidak ada apa-apa. Semuanya dipadatkan dalam titik kecil mungil yang sangat-sangat kecil. Terdengar tidak asing di telinga ya? Ya, titik misterius yang menyusut selamanya ini juga berada di tengah lubang hitam dan disebut singularity. Disitulah semua teori sains dan matematika mewah kita rusak. Ini adalah hal yang paling membingungkan di luar sana. Tetapi suatu hari, titik yang sangat padat dan panas itu mulai meluas ke segala arah. Dan benda ini tumbuh lebih cepat dari kecepatan cahaya, menggandakan ukurannya 100 kali dalam sepersekian detik. Jika kamu ingin lebih spesifik, itu adalah 1/100 dari 1/1 miliar dari 1/1 triliun dari 1/1 triliun detik. Ya, semakin lama waktu berlalu, semakin cepat dan besar pertumbuhannya. Dan benda ini terus berkembang seperti meniup balon yang tidak pernah meletus. Ilmuwan menamakan ekspansi ini Big Bang.